Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Tati Aprilia Westhoff, dari Voorburg, Belanda. Hari ini, hari Selasa, tanggal 10 September, kita seperti biasa akan memulai pelajaran bahasa Belanda. Hari ini di Indonesia mungkin sudah malam ya, tetapi di Eropa, di rumah saya baru jam 3 sore. Dan saya juga ucapkan selamat datang kepada peserta atau penggemar radio Gebu Minang yang selalu menemani kita dalam acara 3M. Acara ini adalah acara persembahan dari Mandeh Minang Mancanegara. Untuk itu, sebelum saya memulai acara ini, izinkan saya untuk sedikit berdoa mengharapkan ridhonya agar acara ini berjalan dengan lancar dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Goedenavond, goedemiddag, goedemorgen, dames en heren. Groeten vanuit Voorburg, Belanda. Mijn naam is Tati Westhoff. Zoals altijd beginnen we dinsdagavond Nederlandse les voor beginners. Voordat wij gaan beginnen, had ik zo even al een gebedje gezegd. Nu ga ik even mijn programma die voor vandaag is gemaakt, ga ik even openmaken. Hopelijk kan ik dit met jullie delen. Kijk even terug naar mijn scherm. Deel ik. Delen. Oké. Apakah layarnya sudah bisa dilihat? Mandejur, apakah bisa dilihat yang saya bagi? Sudah. Bisa. Sudah. Oke. Bisa. Terima kasih. Saya akan mencoba membuka filenya, tetapi bentar ya. F5 sudah saya coba, tetapi tidak bisa besar. Tadi sudah bisa. Oke, never mind. Ini layar mungkin tidak maksimal ya, tidak bisa terlihat secara besar. Bagaimana? Jelas kok, udah jelas. Oke, jelas. Oke. Tadi saya sudah mencoba untuk dijadikan F5, tapi kok sekarang dia tidak mau. Oke, anyhow. Layar pertama inilah layar yang sudah kita kenal sebagai slide yang nomor 1. Ada logo Mandeh Minang Mancanegara dan logo radio Gebu Minang. Oke. Pembukaan tadi sudah ini adalah bahan pelajaran yang akan kita mulai malam ini. Tadi sudah saya sedikit menyapa Anda baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Belanda. Sekarang adalah tanggal 10 September. Bahasa Belandanya vandaag is 10 September 2024. Hoe gaat het met jullie allemaal? Hopelijk alles goed en naar wens. Voordat wij verder met onze les, gaan we iets over de grammatica iets herhalen. Maksudnya, sebelum kita melanjutkan, mari kita lihat dulu sedikit tentang gramatika yang sudah kita ulang-ulang pun tidak ada masalah, karena untuk mengingat dan juga untuk berlatih terus ya, karena ini adalah bahasa asing, jadi kita belum bisa menguasai sepenuhnya. Apalagi bagi mereka yang baru bergabung, ada baiknya untuk diulang-ulang. Ini ada 3 warna ya. 3 warna ini melambangkan
atau setiap warna itu ada maksudnya. Kita lihat warna yang Tosca ini dengan kata kerja koken dikurangi en adalah cook, artinya memasak. Bentuk ini adalah bentuk untuk ik form, ik cook dalam waktu present tense. Dan di dalam bahasa asing, terutama bahasa Belanda yang kita pelajari malam ini, kita kenal bahwa kata kerja itu ada beberapa bentuk. Pertama bentuknya untuk siapa, siapa pelakunya, dan haknya apa yang dia ketahui. Kita itu semua sudah tahu. Dan juga kita mengetahui bahwa ada masa atau waktunya. Di dalam bahasa Inggrisnya, simple present, simple past, and past perfect ya. Jadi yang cook ini adalah masa sekarang. Ik kook misalnya ya. Kalau kemarin atau sudah lewat, ik kookte. Huruf TE ini adalah rumus yang sudah kita ketahui. Kalau bagi yang masih belum paham, nanti saya ulangi lagi. Dan bentuk sudahnya atau bentuk past perfectnya, ik heb gekookt, saya sudah masak. Jadi yang pertama di atas saya masak, saya memasak atau saya kemarin baru lewat memasak, saya sudah memasak, ik heb gekookt. Perhatikan kita di sini mendapat huruf TE. Nanti saya akan uraikan. Di dalam bahasa yang dalam bahasa ini yang warna pink ini kita lihat ik heb geleerd, saya sudah belajar. Tapi dari mana itu kita bisa lihat seperti itu? Kata kerja penuhnya adalah leren, artinya belajar. Leren, belajar itu adalah infinitif. Itu dipakai untuk mereka yang termasuk kategori yang jamak. Dan infinitif ini bila dikurangi dengan huruf en, dia akan mendapat kata leer. Yang artinya belajar tapi untuk ik, saya belajar. Nah, kata kerja yang berakhiran dengan huruf ini ya atau dalam warna ini dia mempunyai kategori past tense-nya, dia akan mendapat huruf de bagi yang tunggal, den bagi yang jamak. Dan past perfect-nya sudah, ik heb geleerd, saya sudah belajar. Ya. Ini di bawahnya yang kuning sama. Bagian pertanyaan adalah yang kuning kopen artinya membeli, kita kurangi, kita hilangkan huruf en menjadi koop, saya membeli. Past tense-nya adalah kocht. Dia berubah. Misalnya, ik heb een huis gekocht. Saya sudah membeli rumah. Ini bentuknya. Kenapa saya ceritakan ini? Untuk mendapatkan sekilas mengulangi teori yang kita telah pelajari. Tapi ada baiknya kita lihat ini ya. Ini kategori yang berubah. Ya. Kategori yang berubah ini saya perlihatkan di sini. Misalnya drinken itu kata kerja penuhnya. Drink itu stamnya ik drink, yang merahnya adalah past tense-nya ik dronk. Dia berubah dari drink dan menjadi dronk. Bentuk past perfect-nya gedronken. Nomor 2 slapen, stamnya slaap, past tense-nya sleep, past perfect-nya geslapen. Lopen menjadi loop, stamnya en liep, past tense-nya en gelopen. Nah, yang ini kategorinya harus dihafalkan ya. Jadi ini ya mau tidak mau harus dihafalkan. Kita lihat nanti soft kecap ya. Jadi yang ini tadi kita berubah pada masa lampau yang baru saja perlihatkan, dan jika dia dalam ada huruf soft kecap, maka kita tambahkan huruf TE untuk yang tunggal dan TEN untuk yang jamak. Apabila bukan nomor 1 dan bukan juga nomor 2, maka kategorinya adalah yang mendapatkan huruf DE pada masa lampaunya
untuk yang tunggal dan den untuk yang jamak. Sepertinya leren, leer, leerde, geleerd. Itu sedikit ulangan ya. Ini hal yang sudah kita pahami bersama. Sejauh ini jika ada yang masih belum jelas, akan saya ulangi lagi. Jika ada yang mau bertanya, silakan buka mic-nya. Gimana Yurna, apakah sudah jelas ini yang kita selalu ulang-ulang ini prinsipnya? Prinsipnya sudah Mandi Tati, cuman kadang-kadang ya itu salah-salah aja, terutama Kadang-kadang yang lupa berubah ya, nggak itu. apa-apa lah namanya. Ya, Nanti kita latihan bersama pada sesi latihan membuat kalimat ya dengan kata-kata yang sudah kita ketahui. Oke, saya lanjutkan. Ini tadi yang sudah diceritakan dan ini apabila kita sudah mengetahui theories of catch-up, tentunya kita tidak ragu lagi dengan bentuk ini ya. Bagaimana caranya kita untuk membuat past perfect yang dengan saya sudah dengan kata kerja bantu have, hebben, heb, ik heb geleerd. Nah, lagi-lagi stam adalah memegang peranan penting dalam hal ini. Dan untuk memakai kata kerja yang past perfect itu bukan selalu ya, kebanyakannya mendapatkan awalan he. Dan kita tambahkan stam tadi, misalnya he dengan stamnya leer. Dan leer itu pastennya ada leerde, jadi ada huruf D. Jadi he ditambah leer, dan de, jadi geleerd. Ya, atau misalnya dan yang ini yang di bawah gewerkt, kita lihat ada huruf T. Dari mana huruf T? Itu adalah tadi bahwa kata kerjanya werken, infinitif, stamnya werk. Kalau past tense-nya, karena dia hurufnya ada di huruf self catch-up, mendapat TE. Dan kalau dibentuk bentuk past perfect-nya awalannya ge ditambah werk dan ada huruf T, gewerkt. Di sini T atau D tergantung kategori mana yang dia miliki. Dan gedronken itu adalah tersendiri, dia berubah. Jadi tidak memakai T atau D. Drink, dronk, gedronken. Jadi itu harus dihafal ya. Sejauh itu ada yang Hé, vraag jij eens aan de buurtjes of ze koffie komen drinken? atau tidak? De biertjes! Bahas Koffie? Lekker. Je voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. yang dibawakan. Luister elke werkdag van 12 tot 2 naar Annemiekes A-lunch op NPO Radio 2. Saya bahas. Mari kita dengarkan lagunya ya. Hoe zou ik jou kunnen vergeten? De jaren zijn voorbij gegleden, voorgoed verdwenen in de tijd. En dromen, ik zal wel altijd blijven dromen. Je hebt me alle hoop ontnomen. Het is gewoon verleden tijd. Maar waarom fluister ik jouw naam nog? Hoor ik steeds je stem. Ik zie je levensgroot hier staan nog, omdat ik niets vergeten ben. Waarom ruik ik steeds jouw geur nog, of je bij me bent? Wat is er toen met mij
gebeurt toch? Ach, had ik jou maar nooit gekend. Mijn leven, het gaat gewoon zijn gang, mijn leven. Maar soms verlang ik toch heel even, verlang ik even weer naar jou. Verloren, ik heb de moed al lang verloren. We wisten beiden van tevoren dat dit niet eeuwig duren zou. Maar waarom fluister ik jouw naam nog? Hoor ik steeds je stem. Ik zie je levensgroot hier staan nog, omdat ik niets vergeten ben. Waarom ruik ik steeds jouw geur nog, of je bij me bent? Wat is er toen met mij gebeurd toch? Ach, had ik jou maar nooit gekend. Ini adalah apa namanya contoh di dalam kalimat itu ada beberapa yang kita. Apakah ada kata-kata yang tadi lewat sudah kita ketahui atau mungkin belum? Nanti kita bahas ya. Dalam pelajaran ini kita akan berlatih dengan menggunakan kata tanya. Sebenarnya kita sudah bisa membuat kalimat aktif yang sempurna dengan teori-teori yang pernah kita berikan. Misalnya, yang penting adalah paling yang saya sering sebutkan, di dalam membuat kalimat aktif, cukup untuk sementara waktu mengetahui siapa pelakunya dan apa yang dilakukan, atau subjek dan predikatnya ya. Jadi perlu dua komponen itu kita punyai, dan kita bisa sudah membuat kalimat sempurna walaupun singkat. Misalnya, saya minum, sudah cukup. Yang menggerakkan pokok kalimatnya saya, yang saya lakukan adalah pekerjaan meminum. Saya minum, saya tidur, saya pergi, saya berenang misalnya. Itu adalah kata-kata yang tidak memerlukan objek. Itu sudah cukup. Tetapi apabila kita sudah mahir dan sudah bisa, kita bisa menambahkan misalnya saya makan, apa yang saya makan? Nasi goreng, itu objeknya. Jadi siapa yang makan nasi goreng? Dia. Ya, kenapa dia makan nasi goreng? Karena dia lapar. Bagaimana cara membuat nasi goreng? Itu ya, jadi pertanyaan ini, what, itu menanyakan apa. Misalnya, what is that? Tadi di dalam teks lagu itu ada mengatakan, ada teksnya ya, saya sudah catat nanti di bawah dilihat. Oke. Jadi jika kita ingin bertanya, misalnya saya makan nasi goreng. Jadi bertanya gimana? Ada yang menanyakan, what ate you? Apa yang kamu makan? Nasi goreng. It ate nasi goreng. Ya. Who? Bagaimana? Who make nasi goreng? Bagaimana cara membuat nasi goreng? Ini diterangkan ya. Wanneer kaya nasi goreng? Kapan? Bila mana? Atau warum? Ya, itu adalah kata tanya yang biasa disebutkan di dalam semua bahasa juga ada seperti itu ya, ada kata.
siapa, apa, di mana, bagaimana, bila mana, mengapa. Di sini adalah saya ulangi lagi, ini gambar ini yang sudah lama. Ik adalah saya. Ik, wat eet jij? Apa yang kamu makan? Jadi di sini wat. Apa yang kamu makan berarti sesuatu, benda. Ik eet nasi goreng. Wie, siapa? Wie maakt nasi goreng? Misalnya mijn moeder. Waar is jouw moeder? Di mana ibu kamu? In de keuken. Di dapur, dia menekan tempat. Who, misalnya, who oud is your mother? Di sana kan berapa umur ibu kamu? Misalnya, ibu saya umurnya 70. Saya is 70. Wanneer, kapan dia mau bikin nasi goreng? Wanneer gaat zij nasi goreng maken? Morgen, besok. Waarom? Mengapa dia bikin nasi goreng? Jawabannya bisa banyak ya. Misalnya karena mungkin anaknya lapar atau dia suka nasi goreng, terserah kita. Ya, itu adalah tanda tanya. Oke, ini mari kita buka mic-nya, kita latihan. Ya, kita buka. Saya akan bacakan dulu, nanti bisa dibaca dan sekalian dijawab kalau mau ya. Misalnya nomor 1, wie is that? Wie itu menanyakan apa? Ada yang tahu? Siapa? Siapa? Ya. Ya, wie is that? Jawabannya ya terserah siapa yang ya. That is misalnya mein Mann. Ya, that is mein Mein man. man. So, wie is that? That is mein man. Oke ya. Di bawahnya, what is your favorite kleur? Artinya apa? What itu menanyakan apa? 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 Ya, apa? Warna favoritmu. Nah, Warna. apa warna favorit kesukaanmu? Warna kesukaan misalnya merah. Oh, Rose. Rose. Cukup dijawab dengan road kalau tidak bisa ya. Tapi kalau misalnya sudah agak lancar, diulangi sedikit. Mein favorit Mein favorite kleur is is rose. road. Ya. Mein favorit. Mein Mein favorite favorit kleur is road. rose. Blue. Blau. Oke. Kita Blau. ingat, jadi kata kerja itu ada di kolom nomor 2. Kata tanyanya ada di kolom nomor 1. Ya. Dan ini adalah entah pelengkapnya atau apapun ya, ekstra pertanyaannya. Oke. Sekarang kita beralih kepada war. Itu menandakan apa? Di mana? Kemana? War. War. Mana? Tempat ya. Itu menandakan tempat. War is it? War, ha, ye, nartu. Ayo baca bareng-bareng. War, War. Ha. ha, Ye. ye, Nartu. nartu. Artinya apa? Kamu mau pergi kemana? Pergi Nah, kemana? itu. Ya, war, ha, ye, nartu. Nah, kita ingat di sini, ini ada kekecualian di sini ya. Kita tahu kalau ye itu selalu mendapatkan huruf T di belakangnya ya. Ye itulah stam plus T. Tetapi kalau dalam hal ini dia tidak mendapatkan karena ye-nya di belakang. Di sini hat-nya tidak mendapatkan T. Jadi warhaye. Jadi bukan warhatye. Kalau ye hat, kalau ye-nya sebagai objek pokok kalimat dia mendapat kata kerjanya tambah T. Di sini enggak. Karena y-nya di belakang itu adalah kekecualian dalam tata bahasa. Warha ye nar tu, kamu akan pergi kemana? Ha itu belum dia belum. Akan pergi kemana? Karena belum ya. Jadi jawabnya war, kemana? Ke tempat mau vakansi, mesti mau ke Itali, mau ke mana aja ya, menekan tempat. Oke. Atau bisa juga nggak usah, tidak usah. Pasar boleh. Mana boleh? Ik wil to school. Ik wil naar de markt. Ik wil. Tapi jawabnya, ik ga naar de markt. Ik ga, saya ke pasar.
Ich ga naar de markt. Kalau langsung ke tempatnya. Kanan. Tapi kalau misalnya saya akan, ik wil naar Ik de wil. markt gaan. Itu nanti lagi ya, yang seperti kita Benar. pernah pelajari kata kerja bantu dengan infinitifnya di belakang. Tapi kalau di sini waar ga je naartoe? Naar de markt, ke pasar. Naar school, naar mijn werk. Keterangan tempat, ya. Paham ya? Oke. Bertanya Mevlo, Ya. saya lagi batuk. Ya. Kalau udah pakai will, war, ha-nya nggak dipakai. Jadi ik will, tidak ik ha lagi. Kalau kita masih ingat ya, kalau kata kerja bantunya seperti willen, kunnen, bagaimana caranya? Itu pokok kalimat, kata kerja bantu, dan di belakangnya infinitif. Ik wil naar Indonesia gaan. Ik wil slapen. Ingat nggak teori itu, Mbak? Kalau dia kata kerja bantu, dia harus ditutup dengan terakhir kata kerja penuhnya. Tapi kalau dia tidak sebagai kata kerja bantu, dia sebagai kata kerja yang bisa berdiri sendiri seperti ik ga, arahnya ke tempat saya pergi ke pasar. Pasar itu bukan kata kerja, keterangan tempat. Jadi langsung dipakai ik ga naar de markt. Jadi ga di sini dia berdiri sendiri. Tetapi jika ga ini berfungsi sebagai kata kerja bantu, ik ik ga naar de markt itu tidak usah dipakai kata kerja penuhnya karena ha berdiri sendiri. Tetapi ik wil, saya ingin, I want to go. Bahasa Inggrisnya I want to, bahasa Indonesianya, bahasa Belandanya ik ga, ik wil gaan, jadi Ik wil. akan. Jadi teorinya yang kita pelajari itu dipakai lagi di sini. Kalau dia kata kerja bantu, dia harus ditutup dengan kata kerja penuh ya. Tapi kalau keterangan tempat, ik ga naar de markt, cukup. Karena dia menerangkan keterangan. Nanti kita bahas lagi ya. Ini kembali, apa sudah jelas itu Ibu Mande Jus? Udah, asal nggak lupa lagi. Dia nggak apa-apa. Ini yang ini, waarom, huil je, waarom itu? Mengapa? Mengapa? Huil itu dari kata kerja penuhnya apa? Ada yang tahu nggak? Hai. Walaupun kita nggak tahu artinya nih. Kira-kira apa kata kerja penuhnya? Huilen, bukan? Huilen ditambah Huilen. Huilen. Tapi nggak tahu itu artinya menangis. Waarom huil je? Misalnya ya anak kecil menangis. Oh, Waarom huil je? Ik huil atau langsung omdat ik ben moe. Kalau anak kecil kan kalau capek dia suka menangis ya. Ik ben moe. Atau ik ben verdrietig, sedih. Mengapa? Jadi ada sebabnya. Ya, sebabnya adalah dia capek. Jadi kalau waarom itu misalnya waarom drink je? Mengapa kamu minum? Omdat Saya ik haus. dorst heb. Itu omdat ik dorst heb ya, ada itu ya. Nah, sekarang ini yang who. Itu who ini bisa ada beberapa macam ya, tergantung apa yang ditempelkan. Kalau misalnya di sini who werk dit apparaat, kira-kira apa artinya? Jadi di mana Berapa banyak? Ya. Berapa Mana banyak juga apa? suaranya kurang jelas. Bagaimana werk itu apa? Kerja. Bekerja. Apa jadi maksudnya bagaimana cara bekerja ini apa aparat ini apa aparat itu sesuatu yang ya misalnya Pegawai ya. vacuum cleaner atau blender, gimana cara kerjanya gitu. Mana nih cara kerjanya benda ini gitu loh. Who. Nah, kata who ini bisa ditambah dengan hoeveel. Berapa banyak? Hoeveel wil je hebben? Berapa banyak kamu ingin memilikinya atau hulang berapa lama atau misalnya berapa lama apa banyak aja misalnya hudik berapa kalau misalnya kita ingin membeli di sini kalau beli keju itu ya hudik wil ya datanya beberapa keju itu dipotong berapa tebal maunya kamu gitu atau huden ya gitu ya. Jadi who itu bisa ditambahkan dengan
kata keterangan di belakangnya, tergantung hoeveel, hulang, hulat itu menanyakan jam, hulat, jam berapa sekarang gitu ya. Nah, jadi adalah ini contoh-contoh kata-kata yang kita bisa pergunakan dengan memakai kata apa ini namanya ini kata tanya ya. Tetapi kata tanya, kalimat tanya bisa juga kita pakai langsung dengan teori lain. Ada yang tahu bagaimana caranya? Masih ingat nggak? Atau sudah lupa? Oh, itu kata kerjanya ke depan ya. Betul. Misalnya gini, eh jij drinkt water. Kalau bertanya gimana? Drink ye, water. Drink ye Ya, water. bagus. Drink Jadi ye itu water. apa ya? Jadi itu bisa dipakai juga dengan bertanya. Misalnya, apakah kamu makan nasi goreng? Bagaimana? It, Nasi goreng. iten ye, gitu Ya, ya. eat ye nasi Eat goreng. ye Kata nasi kerja dulu. goreng. Eat ye nasi goreng. Ya. Jadi kalau dengan teori yang tadi pakai kata tanya, ya. Tapi kalau ini dengan kata kerjanya, misalnya dia kata kerjanya dia menangis misalnya, hij huilt. Kalau Hail, ditanyakan gimana? Ditanya ke belakang hail kamu ye, kata hail, huilt jij, hail huilt ye. jij, ya huilt. Tapi itu teorinya T-nya dibuang. Jadi kita sudah tahu sekarangnya saya simpulkan kita sudah bisa membuat kalimat sederhana. Sudah kita praktekkan, sudah kita ulang-ulangi. Kalaupun belum paham semua, itu tidak apa, lihat lagi pelajaran yang lalu. Bisa dilihat di YouTube juga bagi teman-teman yang baru mengikuti acara ini. Acara ini, pelajaran ini sudah berkisar ke pelajaran 28 kalau saya nggak salah. Jadi setiap tayangan itu ditayangkan oleh Radio Gebuminang adalah apa namanya sponsor utama kita. Radio Gebuminang selalu menyiarkan pelajaran ini live setiap hari Selasa jam 20 waktu Indonesia Barat. Ya. Jadi sekiranya Anda baru bergabung dan tidak memahami sepenuhnya apa yang kita bahas malam ini, saya sarankan untuk melihat pelajaran-pelajaran sebelumnya agar pelajarannya bisa dipahami, ya. Oke, jadi kita latihan sebentar lagi dengan kata ini sudah ya tadi ya. What is your favorite kleur? Sudah paham itu ibu-ibu, bapak? Cara membuat kata kalimat tanya dengan kata tanya, udah ya? Iya kan? Halo, Udah. paham ya? Oke, dan juga atau dengan kata kerja yang dikedepankan. Nah, tadi kita sudah dengar nih lagunya. Teks dari lagu berjudul Waarom fluister ik je naam nog. Waarom itu apa artinya? Mengapa? Mengapa? Fluister itu berbisik, membisikkan. Berarti waarom fluister ik je naam nog? Mengapa saya masih membisikkan namamu? Namamu. Ya. Fluister. Nah, ini lagunya agak sedikit melankoli karena dia itu mungkin masih mencintai seseorang, dia masih merasakan apa seseorang tuh kadang-kadang mempunyai apa ya wangi tertentu di dirinya atau jadi dia mengatakan oke dalam itu. Nah, teorinya kita ini yang untuk mencari kalimat, pokok kalimat selalu berdekatan dengan kata kerjanya. Ya, apakah dia dalam kalimat biasa, pokok kalimat, kata kerja dan keterangan, atau inversi, keterangan dulu, kata kerja dan pokok kalimat. Itu juga sudah kita ulang-ulang ya, jadi mudah-mudahan tidak ragu lagi. Ini juga saya ulang lagi, ikstam. Ya mungkin kadang-kadang bosen ya diulang-ulang, tapi nggak ada salahnya untuk membiasakan mengingat kembali. Oke. Oh, mana tadi saya tulis? Oke. Di sini saya lihat kan perlihatkan lagi dia ulang lagi. Yang kuning adalah kata tanya. Waarom?
luister ik je naam nog? Artinya mengapa saya masih, nog itu masih. Mengapa saya masih membisikkan namamu? Ya, itu dalam lagunya. Oke. Kalau saya tanya dengan yang hijau, wie is your best friend? Jawabnya, Itu kan siapa ya, teman baikmu siapa ya? teman baikmu? Bestie lah ya kalau istilahnya Ya, sekarang ya. bestie. Siapa bestie kamu? Yang bawahnya menanyakan apa? What is your favorite eten? Favorite, baca favorite eten. Jawabannya terserah ya, main Ya, nasi favorite goreng, eten, sedikit bakso. ya. Heeh. Misalnya kerupuk atau saya sukanya misalnya gudeg, saya suka juga gudeg, enak juga. Oke. Dan yang lainnya misalnya vanir naar Indonesia. Vanir itu menanyakan apa? Kapan kamu mau ke Indonesia? Wanneer ga je naar Indonesië? Oke. Julai. Ya? Julai. Juli, oke. Julai misalnya. Di bawahnya Ik humak will naar Indonesia is Julai. Gitu Juli, bukan lengkapnya. Julai, Juli. Oh ya, Juli. Kayak Juli. Nah, oke. Humak je deze taart, mengatakan itu bagaimana kamu membuat membuat taart kue. ini, Kue. yang kayak ini ya. Ya. Jadi itu pelajar apa maksudnya? Oke. Saya tadi membuat sesuatu tapi belum tempelkan, nggak apa-apa. Nah, sekarang saya ulangi dan saya ingin latihan dengan kita membuat beberapa kata kerja kalimat, misalnya apa saja ya yang ingin dibuat. Saya ingin menunjuk dulu, misalnya Manda Yurna bikin 2 atau 3 kalimat apa saja dengan kata kerja apa saja. Saya sudah mengirimkan beberapa bahan di grup ya, beberapa minggu yang lalu tentang kata kerja, perbendaharaan kata. Dengan teori yang kita pelajari sekarang, apakah sudah bisa membuat beberapa pakai kalimat? itu ya, kata tanya. Kata tanya boleh, kata kalimat biasa, inversi, apapun. Pokoknya ingin melatih praktekkan apa yang sudah kita ketahui, bebas. Oh ya. Ik koop en tas. Bisa boleh. Bagus, ik koop een tas ya. Gimana tulisan koop? Koop. 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 Ya, koop. Oke. Kata kerja penuhnya apa? Kopen. Ya, bagus. Jadi udah bisa. Ik koop een tas. Ya, bagus. Nah, udah cukup itu. Tapi kalau misalnya tambah ik koop een tas op de markt, ditambahkan boleh. Di belakangnya saya beli tas ini di pasar gitu ya. Oke, bagus. Satu lagi yang lain. Apa lagi ya? Sekarang misalnya dengan kata kerja bantu. Kata kerja. Ik heb. Apa ya? Ik heb apa ya? Have itu Have ingat? Mein Haus. Kalau hati-hati, kalau kita pakai have itu Iya, adalah makanya. bentuknya yang ini nih, yang ungu nih. Iya. Nah, ini. Ik heb gekookt. Ik heb misalnya gekookt nasi goreng. Ik heb, coba lihat yang ungu, yang pas. Ik Oh. heb, ya. Oh, yang ungu ya, kalau yang ungu ik heb misalnya geleerd Nederlands, boleh? Ik heb Nederlands geleerd. Oh ya, ik Jadi heb. geleerdnya di belakang. Misalnya ik heb nasi goreng gekookt. Oh ya, ik heb Nederlands geleerd. Ik heb nasi goreng gekookt. Ya, di belakang. Ya, pokoknya, jadi ya. kalau kita pakai kata kerja have, itu kata kerja bantu harus bentuk yang ketiganya ya pakai di belakang. Di Misalnya, belakang ya. ik heb nasi goreng gegeten. Ik heb nasi goreng gemaakt. Bisa juga ik heb nasi goreng gekocht. Beli ya. Jadi yang ingat-ingat itu rumusnya gitu. Oke, bagus.
Sekarang coba Mbak Barti bikin kalimat satu atau dua yang kita nanti bicarakan gimana bentuknya. Silakan. Leren. Leren, oke. Bagaimana kalimatnya? Kalau Hmm? Nggak jelas tuh suaranya. saya seorang guru, Hah? kalau saya seorang guru, Ik Halo? ben een lerares. ik ben Kalau itu dengan kata kerja zijn. I am misalnya. Ik ben een lerares. ya, ik ben. Ik ben, ya. Itu bisa juga. Jadi dia kombinasinya dengan kata keterangan, bukan kata kerja. Jadi kata kerjanya hanya satu. Ik Keterangan, ben ya. een dokter. Ik ben een artist. Ik ben Dokter. een moeder. Ya. Ya, kata kerja bantunya adalah zijn. Bahasa Inggrisnya kata kerja bantunya to be Zijn. bentuknya. Ik ben een oma misalnya. Saya seorang bagus ya. Itu juga bisa. Tetapi Nenek. ik ben dengan keterangan. Jadi ulangi lagi Mbak Barti, boleh yang tadi ik ben apa? Keterangan. Ya. Ik ben leren. Kalau guru tuh Ah, apa? Suaranya nggak jelas sih. halo. Kalau guru tuh liren kan? Bukan, lerares kalau perempuan. Ini Atau suaranya misalnya yang gampang, ik ben een putus docent. ya. Ik ben een docent, sama. Ik ben een docent. Sense. Ya, boleh. Ik ben een dokter. Atau ik ben Ya. een oma. Bisa. Saya seorang, kan bukan kata kerja. Saya seorang dalam situasi keadaan. Saya seorang guru, saya seorang dosen. Ik ben, bukan ik heb een dosen, bukan. Ik ben, saya adalah seorang dosen. Atau misalnya, ik ben een moeder. Saya seorang ibu. Jadi, kalau di situ dia memakai kata kerja bantu zijn, ya, itu adalah dengan keadaan. Ya, di sini kita batasi dulu sampai di situ. Nanti bisa dengan kata lain, ik ben geweest, ik ben daar geweest, tapi itu masih terlalu sulit untuk dipakai di latihan ini. Satu lagi Mbak Barti, kalimat yang lain. Have, kalau ada objeknya, jadi ketiga objek ya. Nggak jelas tuh keterangannya. Setelah membeli rumah. Suaranya hilang timbul tuh saya nggak bisa dengar. Ada yang bisa bantu saya? Iya, memang hilang-hilang timbul. Saya juga dengarnya. Iya, ya. Jadi Nggak clear. Saya kurang bisa menangkap. Maaf ya Mbak Barti, saya kurang bisa menangkap karena suaranya hilang timbul. Tapi misalnya kalau kita pakai ik have-nya itu sebagai kata kerja bantu, dia selalu dikombinasikan dengan yang ketiga. Misalnya, ik heb gekookt. Saya sudah memasak. Kalau saya sudah tidur, ik heb geslapen. Jadi, itu kombinasinya. Tapi kalau kata kerja bantunya misalnya, willen, kunnen, moeten, ik moet slapen dengan kombinasi infinitif. Jadi kalau kalimat yang memakai kata kerja bantu yang kita kenal yang banyak itu ya willen, kunnen, apalagi moeten dan mogen ya, itu kombinasinya dengan kata kerja infinitif seperti ik wil een huis kopen, saya ingin membeli sebuah rumah ya. Oke, sekarang mandi jus bisa. Ya, agak gerok. Wanneer jij come to mijn huis. Oh, wanneer. Wanneer jij come to mijn huis. Nggak usah
pakai tu. Wanneer kom je? Wanneer kom jij Wanneer kom je naar naar huis? mijn Ya. huis? Ya, jadi wanneer kapan? Wanneer kom je Kapan naar kamu mijn mau ke huis? rumah saya? Bukan mau kapan kamu akan, wanneer kom je. Ya. Kapan Wanneer kamu datang ke rumah saya? Karena kan kata kerja komen. Wanneer kom je? Wanneer kom kom je je naar mijn huis? in Kapan kamu mijn datang? huis? Mijn huis. Satu lagi. Ini ada yang nulis apa di chat? Tunggu. Suaranya terputus di sini. Sedang kata Mbak Hujan Bati deras. terputus-putus karena hujan deras di sana. Oke, siap. Saya Ya, ini di ya. sini Oke. juga hujan. Sama. Oke. Sama. Aku juga hujan. Iya, ya, nggak apa-apa, Mbak Barti. Apa diikuti saja kalau masih suaranya ini ya. Oke. Jadi kalau tadi betul ya, wanneer kom jij naar mijn huis? Mijn Ya, kapan huis. kamu datang ke rumah Rumah saya? saya. Satu lagi. Satu lagi. Keuken, dapur, keuken. Keuken, ya. Keuken, dapur. Ik wil maken taart naar mijn keuken. Ini ada dua ini. Kalau will itu kata kerja bantu. Jadi ik wil een taart maken. Jadi ik wil maken nggak boleh karena ada objeknya. Ik wil een taart maken. Ya. Ik wil een taart in de keuken maken. Kalau panjang, kan ini menceritakannya saya ingin membuat tart di dapur saya. Ya, di dapur. Membuatnya Ya. itu selalu di belakang kata kerja. Jadi ik wil een taart in Ik wil een taart in mijn keuken. Gimana? Maken. Kata kerjanya harus di belakang karena di belakang rumusnya ya. adalah pokok kalimat kata kerja bantu yang terakhir sekali kedudukannya harus infinitif. Jadi nggak bisa bilang ik wil een taart maken in mijn keuken. Nggak boleh. Karena makennya kalau ik wil maken yang tengahnya itu diisi apa saja yang cocok. Yang terakhir adalah apa namanya? Infinitif, ya. Oke. Saya kemarin waktu itu kita bahas ada beberapa pertanyaan yang sejauh ini yang belum dipahami. Apakah bisa dipahami yang kita pelajari malam ini tentang, saya tadi lupa menuliskan di grup. Saya akan kirim ke grup aja, nanti kita lihat ya satu-satu. Karena belum makan. Tunggu ya. Kadang-kadang perasaan sudah tapinya belum dikirim. Ikwilnya yang belepotan, ikwil yang di belakang apa kata kerja? Ya, kalau ikwil misalnya ya gini ya. Ikwil tengahnya apa aja titik maken. Ikwil titik kopen membeli artinya. Ikwil titik slapen. Jadi kombinasinya kalau ada kata kerja seperti itu dengan infinitif. Apa saya pernah dikirim? Saya kalau nggak salah, ya ini saya akan kirim lagi di grup. Silahkan dilihat di grup ya sambil ini membuka ya. Sekarang ke grup. Nih, saya kirim. Bisa lihat di WhatsApp di grup? Udah masuk. Nggak masuk? Udah ya. Coba lihat ya. Penggunaan kata bantu willen dan moeten. Saya baca ya. Atau silakan baca Bandejus yang alinea pertama. Saya kok belum masuk. Masih ada biru-biru apa ini kecil. Belum masuk. Ini kan equal met yetrowen. Saya masih drinken. Ya. Ik wil met je trouwen di grup ya di apa namanya pelajaran. Siapa yang udah bisa baca silakan. Ik wil met je trouwen. Oke. Oh, udah masuk. Ya kan? Udah. Ja, ik wil met je trouwen.
Mhm. Ye will met me trouwen. I will met me trouwen. Ya, oke. Jadi Manijus, kita lihat Ya. yang pertama adalah pokok kalimatnya, ya. Will. Yang kedua Ya. adalah kata kerjanya. Yang terakhir adalah kata infinitifnya. Trouwen itu menikah. Saya ingin menikahi kamu kalau bahasa Indonesia ya, tapi ik wil met je trouwen. Kalau kita ganti misalnya ik wil apa namanya? Saya mau membeli baju gimana? Ik wil Ik En? will kok apa buying baju Oh, atau misalnya tas saja. Ik wil dress. Ik will membeli apa? ik kopen. Ik wil Ik will kopen ya. Kopen. Stop. men Ik wil kopen. Nggak boleh ke belakang ya, tapi kalau di depannya ik wil een tas kopen. Jadi kopennya itu harus di belakang. Ik wil een tas kopen. Ik wil een baju itu een jurk misalnya. Jurk itu Jurk. Ada. Jurk. Jurk He's itu apa? kopen. Rok, baju. Rok. Jadi Blouse. saya mau beli, kalau di Indonesia memang kata kerja di depan, saya mau beli tas, enggak, bahasa Belanda terbalik. Saya mau tas beli. Ya, ik will. Ya. Ik will. Alah, batuk lagi. Masih ya. Sorry. Ik will. Ya. Ik will kopen. Ik will blouse kopen. Tas itu apa? Ik wil harus ada satunya. Ik will blouse Ik wil kopen. een blouse kopen. Ik wil een En blouse blouse kopen. kopen. Ya, Blouse blouse bukan kopen. blouse ya, itu bahasa Inggris. Oke. Jadi bahasa Belanda sama bahasa Indonesia terbalik ya. Kalau di Indonesia saya ingin beli baju, tapi di sini Belanda saya ingin baju beli. Jadi belinya itu di belakang kalau saya boleh secara global ceritakan. Jadi kata kerjanya itu harus di belakang, tidak ada setelah itu kata lain. Seperti misalnya yang nomor 2. Coba baca lagi Bante Jus, nomor alinea kedua. Wij willen een huis kopen. Ya. Ze willen kinderen hebben. Ya. Jullie moeten trouwen. Ya. Nah, kita lihat ya di alinea kedua itu pokok kalimatnya adalah wij, jamak. Wij. Makanya dia kata kerjanya penuh. Wij willen een Wij. huis kopen. Ya, kan kata kerjanya di belakang kata kerja itu tidak ada lagi yang lain, tidak boleh ada yang lain. Jadi kalau bahasa Kita Indonesia akan membeli rumah. ya. Jadi membeli membelinya itu di belakang. Saya akan rumah beli. Kalau bahasa Indonesia diterjemahkan begitu. Tapi pemakaian kata kerja di Belanda dengan kata bantu ini selalu di posisi terakhir adalah infinitif. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Jadi kalau jamak will jadi willen, right? Ya. Ini jamak wij willen. Kalau ik will, kalau wij willen, ze willen, jullie kok jadi moten. Juli. Harus. Jullie moeten trouwen. Jadi kalian harus menikah. Ya. Jadi itu prinsipnya ya. Kita ulangi lagi ya. Sekarang boleh Mbak Barti suaranya sudah bisa didengar kembali atau belum? Sudah. Oke. Udah bagus. Silakan ulangi yang ini yang alinea pertama. Ik wil met je trouwen. Trouwen, betul. Sekarang Jij misalnya diganti wil kalimatnya, saya ingin me memasak misalnya. Hij wil met Metnya dibuang. Ik wil nasi goreng. ik wil. Ya. Oh, maksudnya gitu. Ya. Ik wil nasi goreng. Makan. Makan atau kopen. Nasi goreng makan. Ya. Makan. Jadi maksud saya begini. Contohnya seperti itu, tengahnya apa aja diisi asal dengan cocok dengan kata kerja yang sebenarnya. Kalau saya misalnya mau beli, ik wil nasi goreng kopen. Kalau saya mau masak, ik wil nasi goreng koken. Ik wil nasi goreng koken. Koken, ya. Kalau mau nasi saya goreng mau koken. makan nasi goreng
Kook. Ik wil, Eten. ik wil eten. Ik wil nasi goreng eten. Nah, itu ik wil nasi goreng Ik wil eten. nasi goreng eten. Eten. Jadi kalau kata kerja seperti itu, selalu yang terakhir posisinya adalah kata kerja penuh dengan kombinasi ini. Jadi nggak boleh ada kata lain. Jadi nggak bisa, ik wil kopen nasi goreng. Kalau bahasa Ya. Indonesia betul terjemahan Ya. saya mau beli nasi goreng. Di belakang objeknya. Di sini enggak. Ya, Ik wil itu perbedaannya. nasi goreng Jadi, kopen. Ik wil Ya, ik wil nasi goreng kopen. Atau kalau misalnya saya mau beli baju, ik wil een jurk kopen. Kalau saya mau Ik wil- membuat baju, bagaimana saya mau membuat baju? Saya, ik wil Ik Will wil maken. maken dress. maken. Iya. Makan. Ya. Oke, sekarang saya bertugas lagi ya. Tapi kata kerjanya jangan will, tapi bisa. Apa itu? Bisa itu Kan. 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 Sekarang kan. Mbak Yuna, Kan. bikin kalimat dengan kata kerja lain selain will. Kan atau mood atau apa? Kata kerja bantu yang ini aja. Yang Ik pakai ini ya, pakai jadi ikmut, misal itu kan ikmut itu harus ya. ikan leren Nederland. Hey, ik moet Nederlands leren. Kata kerjanya Ikmut di belakang. Nederlands leren. Ya. Oh, Nederlands Ikmut. leren. Misalnya ikmut plan, misalnya ikmut plan Piano. ya. Apa artinya? Ikmut apa? Ikmut plan mau beli tanaman, ikmut plan. Oh, ik wil plant, ya plant. Ya, ik moet plantjes atau plantjes. Sebutnya kalau tanaman itu dia jamak ya. Ya, Ik moet- saya harus beli tanaman gitu. Ya. Ik Ikmut wil plantjes kopen. Kalau plantjes tanaman, kopen. plantjes itu Plantjes. lebih dari satu. Ya, tanaman. tanaman-tanaman gitu Ya, maksudnya. ik wil plantjes kopen. Tapi kalau plantjes itu dia bisa bunga, dia bisa bibit buah. Tapi kalau misalnya ik wil bloemen kopen, misalnya disebutkan itu bunga ya. Jadi kalau Bunga. plantjes itu kesatuannya ya yang ditanam. Oke, bagus. Sekarang kalau misalnya saya sudah membeli, bagaimana ceritanya itu, Ik, Ada gegen. kalau sudah berarti kan berarti gekoopt. Ya, sudah itu tadi yang mana tuh? Nih. Yang gekoopt. Ya, betul. Mana? Gekoopt. Ik heb gekocht. Ya, gekocht. Gekocht ya. Tunggu ya, saya. Gekocht. Sudah Kocht pakai dia. ge. Tunggu. Ini ngambek ya. Nah. Kita dengerin sebait lagi, jadi sebait dulu ya. Apakah kita sudah mengenali beberapa kata ya? Tja, wie zegt dat je nou hond geen nieuwe trucjes leren kan? Coba perhatikan apa ada kata yang sudah kita baca atau enggak ya. Vergeten. Hoe zou ik jou kunnen vergeten? De jaren zijn voorbij gegleden, voorgoed verdwenen in de tijd. En dromen. Vergeten itu artinya Lupa. Lupa. hampir sama dengan Lupa. forget. Ya. Forgotten. Lupa. Vergeten. Vergeten. Sini Vergeten. hoe bagaimana zou ik jou kunnen Saya. vergeten? Kita lihat di sini.
Ada kata-kata di kalimat nomor 2 yang sudah kita kenal, Who, ya. udah. Udah. So ini dari Z ya? Sau ini dari Zullen, jadi planetanya Oh, shell, Zullen. planetanya Schultz ya. Oke. Itu kata Show. kerja batu. Oke, apa kata lagi yang lain? Kata yang lain? Kunnen. Können. Ya, Kunan. kunnen itu dapat. Vergeten itu lupa. Artinya begini. Lupa. Hoe zou ik je kunnen vergeten? Bagaimana mungkin saya bisa melupakan kamu? Bagaimana mungkin? Ya. Hoe, bagaimana mungkin zou ik je kunnen vergeten? Di sini ada kata kerja, 3 kata kerjanya. Yang pertama ada zou dari kata kerja Zou. zullen itu ya Zullen. masa lampaunya. Kunnen Kunan. vergeten. Vergeten. Ya, jadi Ya. semuanya yang satu ini adalah kata yang membentuk dari sini ya dari ik-nya. Yang selainnya semuanya adalah kata kerja Bantu. infinitif. Ya. Ya, kunnen vergeten infinitif. Bagaimana mungkin saya bisa melupakanmu? Ya, baris yang ketiga ya. De jaren Wait, zijn. nanya, my bro. You, you itu perubahan dari yay. Ya, karena di sini you Pemakaiannya ini gimana yang saya tanyakan? kenapa? Rumusnya pemakaiannya Rumusnya bagaimana? dari Di sini yay dia jadi bukan you. pokok kalimat, tiap peserta. Bagaimana saya bisa melupakanmu? Bukan. Kalau misalnya bagaimana saya bisa melupakanmu? Jadi dia tuh apa namanya? Dia sebagai di sini pelengkap. Oh, Lengkap penderita. Pelengkap penderita. Dia bukan pelaku. Oh, Pelakunya saya. ya, Iya. jadi dia penderita. Ya, pelengkap Iya. penderita dia. Ya. Jadi Iya. pelakunya adalah ik. Jadi you di situ adalah pelengkap penderita, makanya dia berubah Dari yay jadi you. bentuknya. Bagus. Iya. Ya, kadang ada juga nanti jauh itu punyaan. Jadi di situ bagus jeli matanya. Kenapa jadi yau jadi you? Ya, Jadi Oke. tadi pelengkap penderita. Ya, oke. Iya. Hoe zou ik, hoe zou ik je kunnen vergeten? Jadi artinya bagaimana mungkin saya bisa melupakanmu? Melupakan engkau. Oke, kalimat nomor 3. Ada yang dikenal? Apa yang dikenal? Jaren tahun. Jaren De- ulang Ya. tahun. Tahun. Bukan. De jaren itu adalah tahun-tahun. Jadi begini, de jaren zijn Tahun-tahun. voorbij gegleden. Tahun-tahun itu, gegleden itu sebetulnya kada orang jatuh itu pleset gitu. Tapi maksudnya di sini tahun-tahun begitu cepat berlalu. De jaren itu lebih dari 1 tahun. Zijn itu jamaknya. Jadi tahun-tahun itu berlalu dengan sangat cepat. Kalau diterjemahkan secara bebas ya. Oke? Oke. Voorgoed itu untuk selamanya. Lama saya. Verdwijnen itu menghilang. Goed. Ya, jadi untuk Verwinnen. selamanya telah menghilang pada saat itu ya. Jadi sudah lama. En dromen itu dream, to dream, dromen bermimpi. Jadi dia Bermimpi. bilang, bagaimana mungkin saya bisa melupakan kamu ya? Tahun-tahun berlalu dengan sangat cepat. Apa namanya? Untuk selamanya hilang ya, ditelan masa ya. Jadi sudah lama sekali. En dromen dan bermimpi ya. Ik zal je altijd blijven dromen. Ik zal wel altijd blijven dromen. Di sini kita lihat juga ada tiga kata kerja. Yang satu adalah yang zal ini dari zullen yang dibentuk oleh blijven dromen. Blijven sama dromen. Blijven itu tetap bermimpi. Saya akan selalu bermimpi, memimpikan. Bukan mimpi Ya, indah. di sini. Bukan mimpi indah. Bukan mimpi indah. Ya, kalimat yang di bawahnya. Je hebt me alle hoop ontnomen. Apa yang dikenal di sini? Kata Have, apa aja? have, ale semua kan? You have Ale semua hope.
Mengharap, Kamu semua Hope harapan ya. harapan, maksudnya gini, mengharap, ya ada harapannya. harapan. Ontnomen itu diambil secara paksa. Kamu telah mengambil semua Ontrum. apa namanya hope apa itu ya harapan saya. Jadi Harapan dia ya. itu apa namanya harapan Semua harapan. dia itu sudah musnah begitulah oleh orang itu gitu ya. Hmm. Paham ya? Lanjut ya. Ini ada orang ketiga. Anda nggak tahu, saya nggak akan ceritain. Saya lanjut Layaknya ya. ada pacarnya diambil orang gitu ya. Nah, seru ya. wel altijd blijven dromen. Je hebt me alle hoop ontnomen. Het is gewoon verleden tijd. Maar waarom fluister ik jouw naam nog? Tadi kan kita terakhir apa namanya? Ik zal wel altijd blijven dromen. En dan je hebt me alle hoop ontnomen. Saya akan selalu memimpikanmu. Memimpikanmu. Semua harapanku telah kau musnahkan. Kalau istilah bebasnya ya. Ya. Di sini ada lihat di koma T itu adalah singkatan dari had. Had. Mengatakan had is. Had is gewoon verleden tijd. Itu adalah semuanya sudah berlalu. Berlalu. Verleden tijd itu voorbij, apa tuh ya, sudah lewat. Ya. Sudah lewat. Ya. Terus di bawahnya maar waarom fluister ik jouw naam nog? Tetapi mengapa waarom? Mengapa? Warom. Mengapa? Berbisik, saya selalu membisikkan namamu. Mengapa saya masih selalu membisikkan namamu? Kasihan ya ini kalau Iya. teksnya itu sedih dah. Sedih Ya memang dia waktu ini. itu patah hati. Cinta apa? Oke. Lanjut ya. Iya, Yo. iya yang Oke. patah. Oke. Hoor ik steeds je stem. Ik zie je levensrood hier staan nog, omdat ik niets vergeten ben. Waarom ruik ik steeds jouw... Ini sudah waarom fluister ik jouw naam nog? Di sini jou ditambah w. Dia di sini bukan sebagai pelengkap penderita, Karena ada tetapi 6. ya nama kamu. Kepunyaan. Ya, Iya, nama benar. Punyaan. ya, jadi mengapa Yau. aku selalu membisikkan namamu ya. Jadi di sini jauh di sini bukan pokok kalimat, bukan peserta ya. Ya, apa namanya? Pelengkap peserta atau bukan pelengkap pelaku juga enggak. Jadi nama kamu. Terus hoor ik steeds je stem. Hoor itu dari kata apa? Hor. Hor. Horen. Horen. Mendengar. Oh ya. Mendengar. Hoor Oh ya. ik. Jadi Oh, bentuknya iya. inversi ya. Karena Dengarkan. dia kata kerja dulu. Ya. Kalau kalimat biasanya ik hoor steeds je stem. Ya. Tapi kalau kata inversinya hoor ik Hoor. steeds je stem. Saya masih selalu suaramu masih Mendengarkan terlalu suaramu. terdengar gitu. Kalau istilah bebasnya ya, suaramu masih terlalu terdengar. Ya, lanjut. Ik zie je. Apa artinya di sini? Ik zie je. Saya melihat Saya- kamu. Nah, oke. Saya melihat Saya kamu. melihat kamu. Levensgroot itu ungkapan seperti ya, seperti apa sosok kamu tuh masih seperti itu gitu. Ya, Levensgroot itu besar tapi Levens itu Besar. hidup. Jadi saya masih melihat sosok kamu masih berdiri di sini. Air Ya, stand. ini Oh, ya Stand Levensgroot itu berdiri di ya, sini. saya masih melihat kamu berdiri di sini gitu ya Iya. perasaan dia. Di Ya, sini ik zie saya je. nog. Ya, ik zie je levensgroot hier staan nog. Saya masih melihat kamu. Saya masih melihat Masih kamu melihat berdiri di bayanganmu, sini. kamu seperti betul lah di sini gitu ya. Ya, Terus bayang-bayangan. bawahnya, omdat Omdat karena ik karena saya niets tidak 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 melupakan, nah, tidak pintar. melupakan. Karena saya tidak Bisa- tidak melupakanmu. Ya, tidak itu bisa seperti itu, melupakan. Tidak bisa.
Tidak bisa melupakan. Nah, Mu. itu dia. Aduh, cinta mati banget deh ya. Iya. Waarom ruik ik steeds, Kenapa? ya, je geur nog. Mengapa ruik itu mencium? Mencium. Steeds itu masih, Ah, jou itu kamu, geur itu apa ya? Bau. Bau kamu gitu ya. Ya, Maksudnya bau. kan, Ya. ya. Aroma Mengapa kamu. saya masih selalu mencium keberadaanmu ya, maksudnya mencium itu ya, apa namanya, ada orang kan mempunyai bau badan tertentu atau ya Iya. khas gitu ya. Ar- Kenapa saya masih aromanya. mencium keberadaanmu ya, maksudnya mencium keberadaan dia ya. Lanjut ya, masih seru nih. Seru. Sudah ngantuk belum? Nyanyinya Seru. bagus. Bagus? Ya, Ceritanya juga bagus. Iya betul, saya lanjutkan ya. ya. Oke. Geur nog of je bij me bent. Wat is er toen met mij gebeurd toch? Ach, had ik jou maar nooit gekend. Ya, tadi udah ya, ik zie terakhir, omdat ik niets vergeten ben. Waarom ruik ik steeds jouw geur nog? Oke, itu terakhir. Of je bij Bij me me. bent. Karena kan dia bilang, saya nggak bisa melupakan kamu, saya masih mencium Baumu. keberadaanmu, ya, mencium hawamu, seolah-olah kamu ada di Kamu. sampingku. Of je bij mij bent, seolah kamu ada di saya. Ya, Bij mij bent. bij mij. Of je bij mij bent. Wat Apa? is, wat itu Apakah? wat is er toen Er- mij gebeurd? met Apakah bisa bertemu? Oh, ngarang, bukan. Ngarang itu. What is toen? Kenapa? Bagaimana mungkin Oh bisa ya, terjadi dengan saya? What is toen? Dulu itu dulu ya. Met Oh. mij gebeurd. Jadi, bagaimana mungkin dulu bisa terjadi? Gebeurd itu udah lampau gebeurd. Gebeurd. Jadi what is er toen met mij gebeurd? Ada Nee. apa dengan saya waktu itu? Ya. Had ik jou maar nooit gekend. Coba kita lihat di sini. Had, ini ada kata kerja bantunya. Dari Nooit have. gekend. Maksudnya seandainya, apa namanya, saya tidak berjumpa dengan kamu. Hatik Oke, jadi apa namanya, kalau Seandainya. dia selalu masih terngiang-ngiang, tapi dia tidak bisa bersama dia lagi. Dia bilang, aduh, apa namanya, alangkah baiknya kalau saya dulu tidak bertemu dengan kamu, gitu istilah bebasnya ya. Mm. Lanjut ya. Ini Ya. bagus nih teksnya. Ya. Mijn leven. Mijn leven, het gaat gewoon zijn gang, mijn leven. Maar soms verlang ik toch heel even, verlang ik even weer naar jou. Oke. Terus saya bilang mijn leven. Mijn M,N itu singkatan dari mijn. Main hidup saya. Hidup Kehidupan saya. Utso. Hidup Kehidupan saya. saya. Iya. Mijn leven. Tadi jouw naam, nama dia. Mijn leven. Ya. Mijn Jadi itu leven. secara Mijn. tidak sengaja kita juga belajar mengetahui kata ganti punya untuk saya adalah mijn, kata ganti punya untuk dia, apa namanya, kamu adalah jou. Mijn Jou. leven disingkat jadi M,N. Het, jadi tulisannya adalah T. Het gaat gewoon zijn gang menleven. Jadi ini juga banyak singkatan demi untuk ini ya. Jadi ini het itu dari kata kerja pokok kalimatnya het, it. Ya, bahasa Inggrisnya it. Gewoon itu berlalu dengan ini. Jadi kehidupan saya berlalu begitu saja. Gewoon. Ya, gewoon. Gewoon. Biasa. Mijn leven, kehidupanku. Maar
Tetapi Tapi, ya, tapi soms kadang-kadang kadang-kadang verlang ik, aku merindukan toch heel even. Malah kadang-kadang saya merindukan sebentar merindukan. Verlang diulang lagi, verlang ik even weer naar jou. Saya merindukan lagi padamu, saya merindukanmu lagi. Ya, karena kehidupan saya berlalu seperti biasa, tetapi kadang-kadang saya masih merindukan kehadiranmu. Ya, verlang kadang-kadang. kadang-kadang itu soms. Verlah. Verlangen Verlang itu, apa? verlangen itu longing for, merindukan. Verlang Merindukan. itu merindukan sesuatu. Saya saya merindukan untuk pergi ik verlang op naar Indonesia. Jadi merindukan ya, verlangen itu kerinduan. Kadang-kadang. Kan Ya, soms itu kadang-kadang. kadang-kadang. Merindu. Verloren, ik heb de moed al lang verloren. We wisten beiden van tevoren dat dit niet eeuwig duren zou. Maar waarom fluister ik jou na? Oke. Verloren itu kehilangan. Kehilangan. Dia kehilangan. Ik heb de Kehilangan. moed allang verloren. The mood itu the courage. Apa itu bahasa Indonesia courage? Semangat ya? Semangat. Ya, semangat ya. Courage itu semangat ya. The mood. Ik heb the mood allang verloren. Saya sudah kehilangan Semangat. semangat ya, karena dia Kehilangan. We wisten bijna van tevoren. Wisten ini adalah kata kerja lampaunya dari weten. Weten itu mengetahui. Jadi sebetulnya mereka ini ya, siapa dia itu saya nggak tahu. Mereka berdua menyadari dari semula bahwa hal ini eeuwig itu selamanya tidak akan selamanya berlangsung. Ya, wij wisten van tevoren, kita menyadari dari dulu ya, sudah tahu bahwa hal ini tidak bisa berkelanjutan. Forever. Eeuwig itu ages, bahasa Inggrisnya ages. Eeuwig. Ages. Durasi. Kita menyadari dari dulu bahwa hal ini tidak mungkin akan terus berlangsung. Ya. Terus keluhan dia, ya. Hoor ik steeds je stem. Ik zie je levensgroot hier staan. Omdat ik niets vergeten ben. Waarom ruik ik steeds jouw geur nog? Of je bij me bent. Wat is er toen met mij gebeurd toch? Ach, had ik jou maar nooit gekend. Kenapa hal ini terjadi dengan saya? Harus terjadi dengan saya. Jadi kalau dia nggak ketemu dengan dia, jadi nggak akan seperti ini hidupnya, begitu kira-kira. Apa ada yang mau ditanyakan? Apa berkesan lagu ini? Ini lagu ini teksnya baik untuk dipelajari, untuk ditulis kembali, dikenal kembali mana yang sudah dikenal, mana yang belum, bentuk apa yang kita sudah pelajari. Itu ada beberapa yang sudah kita pelajari ya, kata-katanya juga. Ada yang mau ditanyakan dengan lagu ini atau teksnya? Halo? Tinggal dihafal. Sebentar. Ya nggak bisa lah sekaligus hafal ya. Mungkin itu sembari belajar ditulis, diartikan apa. Kita bisa belajar dengan senang hati. Biasanya saya juga seperti dengan menyanyi atau gimana. Kalau hanya teori aja kadang-kadang kita
apa ya namanya, nggak inilah ya, nggak em, capek lah ya gitu ya. Tuh, ini gimana? Ini Mandetati yang video Victor itu bagus Mandetati. Iya ya. Ah, Jadi itu saya percakapan ini. saya ini jadi saya buka juga yang lain-lain semuanya. Iya. Bagus. Ah, Makanya kan kalau kita belajar di sini kan nggak mungkin saya bisa lama menerangkan ya, tentang Betul. gramatika contoh, kan bosen orang yang lihatnya. ya. Jadi saya Oh, kirim ya. di grup itu beberapa yang saya anggap baik untuk diikuti ya. Tapi kita harus mengorbankan waktu karena ya apa ya? hmm, karena gila. Ya, Ada karena dia itu bagusnya itu satu kata itu diulang-ulang-ulang terus. Jadi ya, satu satu itu tuh cuman misalnya 3 atau 4 kata, tapi diulang-ulang terus ya gitu. betul. Itu. Karena jadi kita bisa Betul. dengan itu bisa hafal ya. Karena kan Bisa hafal jadinya hmm, diulang sama apa namanya nah, misalnya ini floor yang mana ditunjukin saat iya ini loh. Mula-mula bergambar kita ya. nggak ngerti Jadi artinya, kita mula-mula kan belum lihat kamus tapi karena terus-terusan terus ditunjukin ada dikasih apa oh ini maksudnya gitu jadi bagus makanya itu. di saya sering apa namanya di grup itu mengirimkan sesuatu yang menarik ya, karena semua saya lihat dulu apakah ini nivonya cukup atau gimana. Iya, Jadi lah udah apa pilihan. namanya Oh, setelah itu bisa memilih sendiri kan mana yang mau Ya. iya. dilihat dari Ya, situ. satu topik misalnya sekarang ceritanya tentang di apartemen. Jadi itu aja Hmm, ceritanya tentang makan siang itu aja gitu. iya iya Diulang-ulang. gitu, bagus itu. Bagus. Tapi kalau di sini saya hanya menerangkan secara global ya, secara apa pengertian gramatikanya, pemakaiannya gimana. Tetapi pada prakteknya harus mencari mana yang cocok dengan eh, selera Anda, mana film mana yang bisa di itu, dengan cara apa. Jadi saya hanya di sini menerangkan gramatika pemakaian secara global. Mudah-mudahan nanti esensinya bisa diambil dan dipraktekkan dalam membuat atau melihat kalimat-kalimat yang ada di video itu tersebut ya. Iya. Itu kiranya yang saya akan berikan malam ini. Sekiranya ada yang ditanyakan mengenai em, gramatika, boleh aja sekarang ini bentuknya ini seperti praktek ini nanti juga saya kirimkan di grup ya. Oh ya ini yang saya masih tadi tulis ini yang saya cari. Waarom luister ik je naam nog? Hoor ik steeds je stem. Ini harusnya ada T di sini, stem. Bisa nggak? Oh ya. Stem. Waarom is toen met mij gebeurd? Nah, Ik zal wel altijd blijven dromen. Ik zie je levensgroot hier staan nog. Hoe zou ik jou kunnen vergeten? Hoezo? Jadi Hoezo? ya, Ik je Hoezo? kunnen Bagaimana vergeten. mungkin saya bisa melupakanmu? Mungkin apa sesuatu yang betul-betul dia mencintai orang itu, tetapi dia tahu sebetulnya Itu begini ya, nggak mungkin. dia itu tadinya dia menikah ya, Oh. tapi kehidupan dia berubah. Dia mencintai seorang lelaki. Nah, itu Oh, ini 3 mungkin orang. saya kira ini adalah apa namanya? eh, ditulis mengenang yang bersangkutan itu, tidak mungkin melanjutkan apa kayak gimana gitu. Jadi itu bukan rahasia bahwa itu adalah kehidupan dia. Jadi dia tulis di situ seperti ini. Jadi dia mencintai seorang lain selain istrinya, ya mencari seorang laki-laki gitu. Jadi nggak jadi susah. Ini keluhan dia atau curhat dia ditulis dalam lagu ini. Tapi saya suka pilihan kata-katanya bagus dan apa mudah difahami gitu ya. Oke. Jadi itu ceritanya latar belakang dan ini bisa juga kita lihat sebagai um, help window apa tuh bahan untuk sebagai acuan ya kalau kita lupa apa gitu. Jadi bisa dilihatin ya. sih. Dan ada yang mau ditanyakan? Apakah cukup paham? Aku paham. Cukup paham ya. Manusia Itu Saat apa? ini paham.
Iya, Ya, ini oke. Sebelum kita vocabulary-nya udah ini kemarin Udah lumayan. yang dikasih 50 udah dihafal, tapi ntar diulang lupa lagi gitu. iya makanya dihafal tapi ditulis Pandai Jur. Ditulis tuh Iya, udah. agak Saya sedikit. nih oret-oret Oh, terus Mandi Tati. Belajarnya tap- saya memang sambil nulis. tapi Karena saya lihat ada kemajuan. Saya lihat ada kemajuan bahwa Pandai Jur udah bisa membuat kalimat gitu ya tanpa menunggu lama. Oke, ini di sebelah kanan di sebelah kiri dui di situ adalah di kita sapaan. Kalau dui maksudnya aduh oke ya dah gitu ya. Dah atau dui di daerah mana? Di daerah selatan, how do itu cara mereka dialek makan how do. Doei, Nah, ini ada aduh. beberapa ucapan misalnya rij voorzichtig. Rij itu dari kata rijden, ini kalimat perintah ya. Rai. Rijden itu mengendarai, tapi kalau kita menyuruh orang, kita ulangi juga bahas sedikit tentang kalimat perintah, kata kerjanya bentuk ik, rij voorzichtig. Apa namanya? Voorzichtig. Voorzichtig, berhati-hatilah mengendarai atau apa namanya? Hati-hati di jalan gitu ya. Oke. Ya. Misalnya ini wel thuis Wel itu thuis. misalnya saya ada orang dia bertamu dengan saya di rumah saya, dia akan pulang, terus saya bilang wel thuis, maksudnya sampai nanti selamat di rumah, wel thuis ya gitu. Wel thuis. Leaves itu biasa disebut kalau mengakhiri leaves itu penuh sayang apa ya, salam sayang gitu ya, leaves. Tot gauw, sampai bertemu, kau itu cepat, sampai ketemu apa namanya? See you later kalau bahasa Inggrisnya. Tot gauw, Tot hou. tot kijk itu dari kijken melihat, sampai kita jumpa. Doei lagi, groetjes, greeting. Dikke kus, dikke kus itu apa ya? Cuman mesra kayak gitu. Doei, dasar. Doei. Het was gezellig. Di sebelah pinggir ini, yang ini, het was gezellig. Itu kalau kita sudah mengunjungi orang di situ enak suasana buat het was gezellig, itu apa seneng gitu. Leuk dat je er was, artinya di sini leuk, senang bahwa kamu sudah hadir tadi ya. Nah oke, itu adalah contoh-contoh kalau kita say goodbye ya. Menginginkan orang, misalnya menyuruh orang hati-hati. Houdoe, rij voorzichtig. Nah, ini terakhir ini ik wil gewoon even tegen jullie zeggen. Saya ingin sebenarnya mengucapkan kepada Anda ya. Kalau kita lihat ik wil zeggen, yang di tengahnya ini adalah apa aja isinya. Yang penting strukturnya saya inginnya bentuk ik ini infinitif. Ik wil tegen jullie zeggen, jullie zijn fantastisch. Fantastisch itu you are great. Jullie zijn bagus, fantastisch. En bedankt. Ya. Bedankt. Dan kita lihat apa ini di sini. Bedankt. Bedankt. Ya. Dan bersama ini, kalau tidak ada yang akan ditanyakan, saya akan tutup acara ini sambil tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada Radio Gebuminang, baik krunya atau pendengarnya yang telah mengikuti acara ini. Saya harap Anda juga bisa memberikan jempol ya pada video ini sehingga saya semangat ya, karena nanti dikasih jempol. tentu akan lebih senang kalau ada yang mengapresiasi saya dengan jempolnya. Oke? Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa bertemu kembali pada hari Selasa yang akan datang. Dan kita tutup acara ini dengan bersyukur bahwa kita masih diberi kesehatan dan diberi rezeki yang barokah mudah-mudahan. Karena bagaimanapun juga tanpa ada ridho Allah kita tidak bisa menikmati kehidupan ini. Kita bersyukur, mudah-mudahan kita bisa bertemu di hari Selasa yang akan datang. Saya akan tutup dengan bahasa Belanda. Dames en heren, dankjewel voor het kijken. Ik zie jullie graag volgende week dinsdag. En ik hoop dat jullie een duim geven op de video, zodat ik kan heel veel
voor jullie betekent in het maken van lesmateriaal. Oké? Dankjewel allemaal. Tot de volgende keer. Goedenavond, goedemorgen, Goedenavond, goedemiddag, tot ziens. Harapan. volgende week.